Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Kusma Darmasena dari kelas A Informatika Udayana dengan NIM 2208561102. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal dengan tema pengembangan perangkat lunak dan metode prototipe. Berikut adalah jurnal yang akan saya bahas. Jurnal dengan judul model prototyping pada pengembangan sistem informasi ini ditulis oleh Dwi Purnomo dan terbit pada tahun 2017. Dalam jurnal ini terdapat dua metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu metode pengembangan perangkat lunak dan metode prototyping. Baik, metode pengembangan perangkat lunak sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Metode ini melibatkan pengumpulan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan sistem informasi, lalu desain dan pembangunan, yaitu mendesain dan membangun sistem informasi berdasarkan kebutuhan pengguna, dan evaluasi sistem di mana akan mengevaluasi keberhasilan sistem informasi dan memastikan sesuai dengan rencana. Metode ini penting untuk menilai keberhasilan sistem informasi, apakah sesuai dengan rencana dan telah memenuhi keinginan pengguna. Dalam metode ini, perencanaan dan analisis yang jelas sangat penting untuk menghindari masalah yang dapat mempengaruhi aktivitas pengembangan. Yang berikutnya adalah metode prototyping, di mana metode tersebut merupakan model fisik awal yang menggunakan versi awal sistem sebagai model fisik kerja untuk memberikan pemahaman awal tentang proses dasar sistem. Lalu, memastikan komunikasi yang baik dengan menciptakan saluran komunikasi yang baik antara pengembang dan pengguna sistem. Metode prototyping ini juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan model prototype dan memberikan masukan dan perubahan yang diperlukan melalui feedback dan perubahan. Pada umumnya, ada 4 metodologi prototyping yang umum digunakan, yaitu ilustratif, simulated, functional, dan evolutionary. Dalam jurnal ini, metode prototyping digunakan sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem informasi. Adapun manfaat dari metode ini adalah membantu dalam mengumpulkan informasi dari pengguna dan memastikan bahwa pengguna terlibat secara penuh dalam proses pengembangan. Metode prototyping juga memungkinkan adanya perubahan dan penyesuaian kebutuhan sistem yang diperlukan. Dengan menggunakan metode prototyping, pengembang sistem dapat menghemat sumber daya dan waktu dalam menghasilkan produk yang lebih baik dan tepat bagi pengguna. Baik, untuk kesimpulannya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jurnal ini, metode prototyping digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Prototyping membantu dalam mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan meningkatkan sistem. Metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan dan menghemat waktu serta sumber daya. Selain itu, penting untuk menganalisis kebutuhan sistem dan merancang sistem dengan menggunakan alat seperti diagram aliran data dan flowchart. Implementasi sistem dan rekomendasi untuk perencanaan sistem, personil, dan arsitektur jaringan juga dibahas dalam jurnal ini. Secara keseluruhan, metode prototyping memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem informasi yang efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.